Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Raja Dafika dengan NIM 18144907773 akan mempresentasikan tentang jaringan komputer JR111A matkul semester pendek yang sedang saya ambil. Di sini yang akan saya presentasikan adalah pengertian jaringan komputernya itu sendiri. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah informasi ataupun data yang dibawa pengirim atau bisa disebut transmitter dapat sampai kepada penerima. Bisa disebut juga sebagai receiver dengan tepat dan juga akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Manfaat jaringan komputer diantara lain adalah dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet itu sendiri. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan juga efisien. Selanjutnya, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Dan selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Dan juga kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Serta misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer dan kita tidak perlu membeli printer sejumlah dengan komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja untuk digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer. Dari satu komputer ke komputer yang lain. Itulah manfaat atau bisa dibilang kelebihan dari jaringan komputer itu sendiri. Ya. Di sini ada macam-macam jaringan komputer. Umumnya jaringan komputer dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, distribusi, sumber informasi atau data, media transmisi data, peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, dan juga berdasarkan jenis topologi yang digunakan. Berikut penjabaran lengkapnya. Berdasarkan jangkauan geografis, yang pertama ada LAN, Local Area Network, atau yang sering disingkat dengan LAN, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet kantor atau sekolah. Kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, atau MAN singkatannya, merupakan jaringan yang mencakup satu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Dan di sini ada WAN, Wide Area Network, atau singkatannya WAN, yang merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan sebuah ataupun suatu benua. Yang selanjutnya berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama jaringan terpusat. Yang dimaksud jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi ataupun data yang berasal dari komputer server itu sendiri. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung
membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Nah, ini adalah contoh gambarannya. Selanjutnya ada berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang pertama, jaringan berkabel atau bisa disebut wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dengan internet. Kedua, jaringan nirkabel wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel yang sebelumnya, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Selanjutnya ada berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama, jaringan klien server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer klien. Yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Ini adalah gambaran contohnya. Berdasarkan topologi jaringan yang digunakan, seperti inilah contoh gambarannya. Dan itulah dia matkul SP jaringan komputer JR111A. Itulah yang sudah saya sampaikan berdasarkan ringkasan yang telah saya buat sebelumnya. Saya Muhammad Alfi Raja Davika dengan NIM 181490773 mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton dan juga memahami apa yang sudah saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembacaan maupun penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.